Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, serta kesehatan, kebaikan, dan hal-hal lain yang kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sebuah tema yang sangat relate ya dengan kondisi kita saat ini, terutama bagi anak-anak kita, bagi keponakan kita, bagi cucu-cucu dari kakek dan nenek kita, yaitu kaum Gen Z atau generasi Z ya. Temanya adalah tentang the influencing dan hijrah digital ya. Bagaimana saat ini Gen Z itu memfilter konten yang mereka ikuti, yang mereka dapatkan, yang akan mereka download dari media sosial atau media digital. Hari ini kita bisa lihat bahwa di era digital, Gen Z sangat akrab dengan influencer ya, atau orang-orang yang memiliki pengaruh dalam memberikan role model ya, menjadi role model, menjadi pemengaruh mereka dalam bagaimana berperilaku, berbuat, dan bergaya dalam hidup keseharian. Pilihan produk ya, itu mereka sangat tergantung dari si influencer yang mereka ikuti. Kemudian cara berpikir, bahkan mereka juga mengikuti dan juga begitu menggandrungi ya, bahkan mungkin mengcopy paste ya dari influencer atau pemengaruh yang mereka ikuti. Tapi harus kita ingat ya, di garis bawahi di sini, para pemirsa sekalian, terutama Anda kaum Gen Z, tidak semua konten yang viral itu bermanfaat. Tidak semua konten yang viral itu benar. Tidak semua konten yang viral itu baik ya. Ada hal-hal yang perlu untuk kita minimalisasi dampak negatifnya. Ada hal-hal yang perlu kita kaji ulang apakah ini baik ya, berkontribusi baik atau tidak bagi kehidupan kita. Banyak sekali konten yang itu kemudian mendorong atau membuat kita menjadi bergaya hidup konsumtif dan konsumeristik. Ya. Kita menjadi sangat FOMO ya, mengikuti, menginginkan, dan bahkan berusaha mendapatkan dengan cara apapun terhadap sebuah produk atau hal yang kita senangi, yang kita ikuti karena itu viral dan juga digunakan atau disarankan untuk digunakan oleh para influencer yang diikuti. Yang kedua, sekarang seringkali terjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai-nilai adat timur, dengan nilai-nilai Pancasila. Hal-hal buruk ya, umpatan, hate speech ya, kemudian gaya hidup yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma, dengan nilai Islam dan nilai adat ketimuran serta nilai Pancasila, sekarang cenderung dinormalisasi. Ada upaya kemudian menormalisasi hal-hal buruk itu sebagai hal baik ketika ia menjadi viral. Ya, jangan sampai kemudian ini terjadi pada Anda, pada kita. Kemudian yang ketiga, banyak sekali sekarang yang kita sangat paham upaya untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, ya, informasi yang dangkal, ajaran agama, terutama agama Islam yang kemudian penuh dengan hasutan, ujaran kebencian, anti toleransi ya, dan ini kemudian membuat kita menjadi terpecah belah dan juga tidak akur ya, tidak membangun kebersamaan di antara kita. Apa itu the influencing? Seperti itu adalah gerakan untuk tidak mengikuti tren secara membabi buta.
kita perlu untuk sedikit menjaga jarak, atau kalau perlu kita bertindak dengan lebih bijaksana, memfilter ya konten serta pengaruh digital yang kita perlu kemudian kategorisasikan. Kita mampu untuk kemudian melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, dan ini membawa kepada arah yang negatif. Ini sebentuk sebuah kesadaran digital ya, bahwa kita perlu untuk membangun kesadaran ada hal-hal yang itu memang tidak sesuai dengan kekinian ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan masa kini, walaupun masa kini penuh dengan hal-hal yang luar biasa ya, kemudian memiliki aspek kontribusi juga bagi keseharian kita, tapi ternyata hal-hal itu tidak berdampak positif ya bagi masa depan kita, bagi keseharian kita, terkait misalnya bagaimana penghormatan kepada orang yang lebih tua, bagaimana kemudian penghormatan terhadap adat istiadat, itu seringkali dimarginalisasi atau dipinggirkan oleh kondisi yang kemudian kita ikuti saat ini. Hal-hal yang viral itu seringkali kemudian menabrak norma-norma sosial, kemudian memarginalisasi adat istiadat. Itu harus kita kategorisasikan dulu, dan kemudian kita punya kesadaran digital untuk kita tidak menggunakan dan tidak mau mengikuti secara membabi buta. Dan kemudian kita harus tahu mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti, dan mana yang harus dihindari. Inilah yang kemudian dalam Islam kita kenal dengan kita bertabayun dulu. Bertabayun sejak dalam pikiran, bertabayun sejak dalam kita memilah ya. Kita memverifikasi informasi tersebut sebelum kita menerimanya, sebelum kita mengikutinya dan melakukannya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah sudah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah dahulu dengan teliti, maka bertabayunlah dulu dengan teliti. Ya, kita perlu untuk melakukannya agar kita kemudian bisa tetap menjadi satu bangunan yang utuh ya, tidak kemudian terprovokasi, tidak kemudian tercerai-berai, terpecah belah dan sebagainya. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai hijrah digital. Kita perlu memurnikan jejak online kita dengan berhijrah dalam arti yang positif. Kita harus mampu menghapus atau berhenti mengikuti akun yang tidak bermanfaat. Kita mengganti tontonan yang tidak baik dengan pengajian yang baik, dengan podcast yang baik ya, dan juga konten yang edukatif. Yang ketiga, kita perlu untuk kemudian mengarus utamakan penggunaan media sosial, media digital untuk berdakwah yang positif, yang merangkul bukan memukul ya, yang kemudian yang mengajak ya, bukan kemudian mengintimidasi dan sebagainya, dan tentunya menyebarkan kebaikan. Apa tips dalam kita memfilter konten ala Gen Z dalam konteks keislaman? Tanya diri sendiri, apakah konten ini mendekatkan kita atau menjauhkan kita kepada Allah? Kemudian ikuti konten yang menginspirasi pada kebaikan. Cari ulama, ustadz, kiai yang jelas sanad ilmunya dan juga ajarannya baik, mengajarkan kepada persamaan, ya, toleransi dan juga membangun kesepahaman. Kemudian batasi waktu kita menggunakan konten media sosial dan juga jangan takut untuk unfollow yang tidak baik. Oleh karena itu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi, kita perlu untuk membangun hal-hal baik dalam keseharian kita. Terima kasih. Segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.